Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Miraculous Brothers atau The Miracle Brothers. Drama time travel bergenre misteri ini menceritakan tentang persahabatan yang hangat dan penuh dengan kemanusiaan yang dimulai saat Yok Dong Ju yang diperankan oleh Jung Woo, seorang pemuda penuh gairah yang hanya memiliki hutang, bertemu dengan Lee Kang San yang diperankan oleh Bae Hyun Sung. Dong Jo adalah seorang penulis yang bercita-cita tinggi dengan impian ambisius untuk menjadi penulis terlaris suatu hari nanti. Pertemuan mereka berdua dimulai pada saat Kang San yang sedang lari dari kejaran sekelompok orang. Nah, pada malam yang gelap disertai hujan dan petir tersebut, Kang San berlari ke jalan dan tertabrak mobil. Pengemudi mobil tersebut tidak lain adalah Dong Ju. Nah, dari sinilah time travel dimulai. Dong Ju yang masih terkejut dengan apa yang terjadi, diam sejenak mengatur nafasnya, dan beberapa menit kemudian Dong Ju mendatangi Kang San untuk melihat kondisinya. Dan melihat Kang San yang tidak sadarkan diri, Dong Ju langsung membawa Kang San ke rumah sakit. Kang San langsung dilarikan ke unit gawat darurat dan para dokter dengan sigap memberikan segala macam cairan dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelamatkan nyawa Kang San. Sementara itu, Dong Ju hanya mondar-mandir dengan perasaan campur aduk, kaget, takut, dan juga bingung. Dong Ju pun memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan Kang San dirawat untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Kang San. Nah, tidak lama kemudian Kang San ini mengalami gagal jantung sehingga dokter dengan sigap melakukan CPR kepada Kang San. Dokter terus-menerus melakukan CPR dan Dong Ju semakin panik, khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah cukup lama melakukan CPR dan memberikan pertolongan yang mereka bisa, namun belum ada tanda-tanda Kang San akan sadar, malah kondisinya terlihat semakin menurun. Dokter akhirnya memutuskan untuk menghentikan semua usahanya. Dokter menanyakan tentang identitas pasien tersebut, namun Dong Ju tidak tahu apapun karena dia juga baru pertama kali itu bertemu dengan Kang San, dan tim investigasi pun tidak menemukan data diri dari pasien tersebut. Akhirnya dokter menyatakan bahwa pasien yang tidak diketahui identitasnya tersebut telah meninggal dunia. Nah, Dong Ju kaget mendengar pernyataan dokter, dan semua dokter ini akhirnya keluar dari ruangan tersebut, dan teman Dong Ju yang dari tim investigasi ini juga keluar karena perawat ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pasien tersebut. Nah, saat semua orang ini sudah keluar dari ruangan si Kang San ini dirawat, dalam ruangan tersebut hanya tersisa Dong Ju dengan Kang San, dan Dong Ju tiba-tiba mendengar suara yang memanggil Hyung. Nah, karena merasa asal suara tersebut berasal dari arah Kang San, Dong Ju mencoba untuk mendekati Kang San sekaligus ingin memastikan apakah Kang San masih bisa bernafas atau enggak. Dong Ju semakin mendekat ke arah hidung Kang San, dan saat mendekat dan semakin mendekat, Kang San ini tiba-tiba bangun, dan Dong Ju pun kaget, terkejut hingga dia jatuh terduduk kayak gitu. Nah, mendengar teriakan Dong Ju, para dokter ini langsung masuk kembali ke ruangan si Kang San. Nah, mereka ini terkejut karena tiba-tiba detak jantung Kang San ini kembali. Nah, semua yang terjadi ini seperti sebuah keajaiban. Jadi Kang San yang sudah dinyatakan meninggal oleh dokter tiba-tiba bangun dan hidup kembali. Dokter langsung memeriksa kondisi Kang San, dan para dokter juga tidak mengetahui alasan kenapa tadi Kang San yang seolah-olah sudah mati tiba-tiba sadar dan hidup kembali. Sekuat apapun para dokter ini memikirkan penyebabnya, mereka tidak menemukan alasannya, dan ini pertama kalinya bagi mereka menemukan pasien dengan kondisi seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter akhirnya keluar dari ruangan Kang San, dan tiba-tiba di sini Kang San terbangun, dan saat dokter yang memiliki jadwal menjaganya mengecek ke kamar Kang San ini tiba-tiba sudah menghilang, teman-teman. Nah, setelah beberapa dokter dan perawat yang ada di sana mencari di berbagai ruangan, mereka menemukan Kang San berada di kamar wanita tua, dan Kang San terlihat sedang memegang tangan wanita tersebut. Dokter menanyakan apa yang dilakukan Kang San di sana. Kang San mencoba untuk menjelaskan apa yang diketahuinya, namun dokter merasa bingung dengan penjelasan Kang San, dan Kang San tiba-tiba pingsan kembali. Nah, keesokan harinya Dong Ju dan rekannya dari unit investigasi ini menemui dokter, dan dokter mengatakan bahwa kemungkinan Kang San ini tidak akan sadar lagi atau koma gitu, teman-teman. Nah, hal tersebut dikarenakan tidak ada oksigen yang masuk ke dalam otak si Kang San selama lebih dari 20 menit, dan hasil pemeriksaan juga menunjukkan kalau otak kanan Kang San ini lebih besar dari otak kirinya. Kondisi tersebut tidak seperti kondisi otak orang normal, dan Kang San pun akhirnya mengalami koma selama kurang lebih 2 bulan. Nah, setelah Kang San sadar, dokternya ini pun berusaha untuk mencari tahu tentang identitas Kang San, namun Kang San tidak mengingatnya. Dokter menceritakan semua kronologi tentang musibah yang menimpa Kang San, namun Kang San tidak mengingat semua
semua kejadian tersebut. Kang San pun menyampaikan keluhannya seperti halusinasi yang dia alami. Dia seperti mendengar orang berbicara tepat di telinga dia, dan dokter ini hanya menyarankan agar Kang San lebih banyak istirahat agar lekas pulih. Nah, saat dokter ini menepuk pundak Kang San tiba-tiba melihat siluet kejadian yang berkaitan dengan dokter tersebut. Nah, jadi teman-teman, pasca kecelakaan ini Kang San kan amnesia. Nah, di balik itu Kang San ini jadi memiliki kemampuan khusus untuk melihat tentang kehidupan seseorang dan merasakan penderitaan seseorang. Akan tetapi di balik itu Kang San ini juga akan merasakan sakit yang luar biasa. Makanya pas di kamar wanita tua yang di awal-awal tadi Kang San sampai pingsan kan. Soalnya dia tuh merasakan sakit yang sangat luar biasa. Nah, saat Kang San mulai menanggung rasa sakit orang lain, Kang San ini merasa kehidupannya menjadi terlalu berat dan penderitaan mulai menguasai hidupnya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye-bye.